Assalamualaikum teman-teman. Saya Aulia Rahmaniatul Milah, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tahapan dan alur kurikulum Merdeka Belajar. Oke, selanjutnya ada urgensi tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Urgensi pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah untuk mengatasi krisis belajar yang dialami peserta didik dan mempercepat transformasi pendidikan Indonesia. Ada juga beberapa urgensi pelaksanaan kurikulum Merdeka itu adalah mengatasi krisis belajar, mewujudkan pembelajaran yang holistik dan konstekstual, menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, membangun kompetensi dan karakter murid. Ada juga kurikulum Merdeka itu dirancang untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, bukan hanya sekedar menghafal materi saja. Selanjutnya juga ada tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar terbagi 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik, perencanaan, dan pembelajaran. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan belajar siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian dan karakteristik peserta didik. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Masih dengan tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka, ada yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan capaian hasil belajar murid. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Oke, di slide selanjutnya ada alur memahami kurikulum Merdeka. Alur memahami kurikulum Merdeka juga terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada memahami garis besar kurikulum Merdeka, adalah memahami regulasi, kajian akademik, dan capaian pembelajaran yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Ini mencakup pengetahuan tentang tujuan kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang kedua ada memahami pembelajaran dan asesmen. Pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil asesmen yang semuanya harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya masih dengan alur memahami kurikulum Merdeka. Yang ketiga ada memahami pengembangan kurikulum operasional. Itu adalah memahami cara mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini mencakup analisis karakteristik peserta didik, penyusunan visi dan misi, serta pengorganisasian pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal. Dan yang terakhir ada memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah memahami pengembangan proyek yang mendukung profil pelajar Pancasila. Ini melibatkan persiapan ekosistem sekolah, desain proyek, pelaksanaan, serta evaluasi proyek untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam konteks pendidikan. Baik, di slide terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yang dapat diambil adalah pelaksanaan kurikulum Merdeka sangat penting untuk mengatasi krisis belajar dan mempercepat transformasi pendidikan Indonesia. Kurikulum ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang holistik, kontekstual, dan berkualitas, serta membangun kompetensi dan karakter murid. Tahapannya meliputi asesmen diagnostik untuk mengetahui potensi siswa, perencanaan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian hasil belajar.
pemahaman yang baik tentang garis besar kurikulum, pembelajaran dan asesmen, pengembangan kurikulum operasional, dan proyek profil pelajar Pancasila adalah kunci untuk implementasi yang efektif. Dengan ini, kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Oke, untuk presentasi video kali ini dicukupkan sekian. Tanpa lama-lama, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.